Shalom semua, apa kabar? Eh, Halo Pak. Terima kasih untuk kepercayaannya. Beberapa lama Bu Ayu hubungi saya dan baru saat ini saya memberanikan diri sebenarnya karena saya tahu di tengah-tengah kita ada yang lebih sepuh, lebih dewasa. Bukan bermaksud untuk mengajari, tapi saya mau sharingkan apa firman yang memberkati saya dan saya mau bagikan malam hari ini. Terima kasih untuk kepercayaannya sekali lagi. eh, Biar firman ini memberkati kita semua. Bu Ayu kasih judul langkah-langkah mempersiapkan generasi muda. Apa langkah-langkah dan bagaimana mempersiapkan generasi penerus gereja di masa depan menurut firman Tuhan. Saya awali introduksi kita dengan berbicara generasi, berarti berbicara juga waktu. Nah, kita kembali dulu ke belakang bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal. Dia sudah ada dengan sendirinya karena dia mencipta. Dia alfa dan omega, dia awal dan akhir. Jadi, waktu tidak bisa menguasai Allah kita. Namun Allah kita lah yang menguasai waktu. Dia yang menguasai masa, dia yang melintasi generasi dari generasi ke generasi. Dan dia Allah kita tidak pernah berubah. Dan tidak ada bayang-bayang perubahan dalam Allah kita. Dia abadi, dia kekal. Mengapa? Generasi Abraham sampai saat ini dia tetap Allah yang sama. Yang berubah apa? Generasi di masa-masanya. Ada generasi Abraham, ada generasi Ishak, ada generasi Yakub, ada masa di mana Yesus melayani, ada masa Yesus terangkat ke surga, dilanjutkan oleh murid-murid, 12 murid, dan dilanjutkan kepada jemaat mula-mula sampai kepada kita saat ini. Jadi Allah kita adalah Allah yang sudah melewati, melintasi dari generasi ke generasi. Dan dia tidak pernah berubah. Baik kasihnya, kemurahannya, komitmen dia mengasihi, dan penyertaan dia. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah berubah. Banggalah kita memiliki dan bisa mengenal Allah kita. Baik, karena ini tema mempersiapkan generasi muda, jadi saya akan baca dulu ayat dasar kita untuk membawa kita kepada generasi muda ini. Saya buka di Mazmur 78. Maaf saya tidak pakai laptop. Kalau pakai laptop saya bisa share untuk Alkitab. Saya mau pakai handphone jadi saya baca Alkitab buku saja. Mazmur 78. Saya akan bacakan dari ayat 6 sampai 8. Mazmur 78 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Sampai di sana. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana pelajaran dari sejarah perjalanan nenek moyang bangsa Israel. Dan berarti kita harus melihat bagaimana generasi-generasi muda dari anak-anak dalam kehidupan bangsa Israel. Sekilas saya membaca tentang latar belakang bangsa Yahudi, bahwa mereka sudah mengajarkan dari kurang lebih usia 5 tahun, sudah mengajarkan adat, sudah mengajarkan Taurat sejak usia dini kepada anak-anak Yahudi untuk dididik oleh orang tuanya untuk mengenal Allah mereka yang menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Makanya di Mazmur di sini dibilang supaya Allah mereka dikenal oleh keturunan atau oleh anak cucu mereka atau generasi di bawah mereka. Kita tahu sendiri bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, generasi pertama itu
mati semua, tidak ada yang masuk tanah perjanjian, hanya 2 orang saja, Yosua dan Caleb. 2 orang inilah yang masuk ke tanah perjanjian. Musa sendiri dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Jadi generasi pertama itu dididik Tuhan, namun mereka keras kepala. Generasi yang mengalami proses Tuhan, namun mereka gagal, sehingga mereka tidak masuk tanah perjanjian. Yang masuk tanah perjanjian generasi kedua. Nah, yang menarik hati di sini, kan ini langkah-langkah mempersiapkan generasi muda. Tidak lepas dari apa yang diajarkan bangsa Israel kepada anak-anaknya. Dan itu diwariskan sampai kita saat ini. Lingkungan yang paling fundamental atau mendasar dalam mengajarkan, memperkenalkan Allah adalah lingkungan keluarga. Makanya di Israel itu kental sekali dengan adat istiadat yang membawa mereka harus mengenal Taurat, harus mengenal Allah mereka. Diajarkan dari sejak anak-anak. Saya bacakan referensi itu dari kurang lebih 5 tahun. Mereka sudah mulai memperkenalkan anak-anak mereka untuk mengenal Allah mereka dengan kitab Tauratnya, Zabur, dengan Mazmur, dengan cerita adat istiadat mereka. Tujuan adalah untuk memperkenalkan si ini loh Allahmu yang telah membawa kita sampai saat ini. Saya buka ayat referensi di ayat 6, coba lihat kembali. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Jadi warisan iman dan pengetahuan itu lahir pertama di keluarga, bukan di sinagog atau di bait Allah. Keluargalah yang memegang hal mendasar untuk pengajaran kepada anak-anak mereka. Jadi ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi mereka menceritakan apa yang diceritakan nenek moyang mereka, dan itu turun-temurun diajarkan untuk mengenal Allah mereka. Bayangkan, kalau orang tua tidak mengajar anak mereka, berarti generasi di bawah mereka itu tidak mengenal Allah mereka. Makanya ditekankan bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang tua harus mengenal Allah mereka. Harus ceritakan turun-temurun. Makanya di referensi Ulangan pasal 6. Saya buka Ulangan pasal 6. Ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Makanya kita lihat kalau gambar-gambar Israel kan ada semacam tali dan ada kotak. Itu mereka sering ikat di dahi dan ada di tangan. Itu hanya untuk apa? Mengingatkan mereka bahwa apa yang sudah diajarkan, mereka harus mengajarkan itu kepada anak-anak mereka secara turun-temurun. Dibilang di sana, harus diajarkan berulang-ulang. Kenapa ini ditekankan berulang-ulang? Karena sifat dasar manusia itu suka pelupa. Contoh saja, khotbah hari Minggu, dia hadir, dia mendengarkan khotbah hari Minggu. Saya sendiri ya, ketika 1-2 hari lah ditanya, khotbah hari Minggu apa? Kadang lupa. Nanti merenung dulu apa ya, dapat sepintas. Kita harus jujur. Tapi ketika dengar khotbah hari Minggu itu dengar sekali. Tapi ketika ditanya kadang-kadang masih ingat, kadang-kadang lupa, cepat lupa. Karena sifat dasar manusia itu cepat lupa. Makanya ditekankan di ulangan ini,
engkau harus mengajarkannya kepada anakmu secara berulang-ulang. Membicarakannya, baik engkau berdiri, engkau duduk, melakukan apapun, diajarkan berulang-ulang. Makanya orang Israel itu, kenapa mereka sangat disayang Tuhan. Generasi mereka, generasi yang tahu Alkitab. Memang persoalannya kan mereka melakukan atau tidak, percaya atau tidak, ya urusan mereka. Tetapi yang luar biasa di sini, mereka mengajarkan itu berulang-ulang. Karena apa? Ada warisan iman melalui pengajaran Taurat dan kesaksian. Dan ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana mempersiapkan generasi muda? Saya lihat di sini, ini menyangkut kembali lagi kondisi tantangan zaman kita. Metode-metode yang dipakai di zaman Abraham lain, metode yang dipakai di zaman Yesus lain, dan metode yang dipakai di zaman sekarang berbeda. Ini mengenai tools, mengenai alat yang dipakai. Kalau dulu memang membawakan firman dari rumah, kemudian setelah dari rumah orang tua mengajarkan, datang ke sinagoga, dari sinagoga datang ke bait Allah, dan itu yang dilakukan oleh Yesus kan. 12 dia umur 12 tahun dia mengupas ayat di bait suci. Jadi dimanapun, intinya apa di sana, mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak mereka supaya generasi itu tahu di bawah siapa Allah mereka. Persoalan di sana kan, kalau orang tuanya tidak tahu, tidak mengajarkan, ataupun tahu tapi tidak mengajarkan, atau tidak tahu sama sekali, pasti ada terputus. Bayangkan Bapak Ibu, kita kalau belajar Alkitab, di zaman Maleaki kan ada 400 tahun Allah tidak berbicara kepada manusia, dan muncullah malaikat kepada Maria di kitab Matius. 400 tahun sekian. Tuhan tidak berbicara sama sekali, wah hancur-hancuran manusia. Sebab dia Amsal bilang, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada firman, tidak karu-karuan hidup manusia. Bangsa Israel tahu bahwa ketika Taurat itu atau firman itu tidak diajarkan berulang-ulang, pasti manusia akan lupa, dan mereka akan putus firman itu atau cerita itu ke generasi selanjutnya. Pertanyaannya, apakah atau masihkah para orang tua masih mengalami pengalaman hidup yang benar dengan Tuhan, ataukah sudah hilang? Sebab generasi yang takut Tuhan, generasi yang sesuai dengan firman Tuhan, menjadi penentu adalah generasi di atasnya. Bagaimana kita bisa tahu tentang Allah kita ketika generasi di atas tidak memberitahukan? Hal yang paling kecil kan di keluarga. Kalau di tengah keluarga itu tidak, orang tuanya tidak menceritakan tentang Tuhan, tidak memperkenalkan Yesus, tidak memperkenalkan imannya kepada anaknya, pasti generasi itu terputus. Ini kan berbicara generasi muda ya. Ada peran penting orang tua. Saya pun belajar dari hal kecil. Saya memperkenalkan Yesus kepada anak-anak saya lewat doa, lewat cerita-cerita Alkitab. Bagaimana memperkenalkan Yesus. Peranan penting juga orang tua. Orang tua itu akan melahirkan generasi yang takut akan Tuhan di bawah bimbingan orang tua. Mungkin pendeta selesai khotbah ya sudah selesai. Tetapi ketika di rumah, kehidupan keseharianlah yang membentuk mindset dan karakter dari anak-anak generasi ini. Jelas sangat berpengaruh Bapak Ibu. Saya memiliki orang tua, tapi saya tidak pernah, mungkin umur orang tua saya pendek, saya udah kehilangan papa dan mama, dipanggil Tuhan lebih cepat. Jadi saya itu tidak dibimbing secara maksimal oleh orang tua saya sampai saat ini, karena saya kehilangan mereka waktu saya kecil. Jadi saya hanya mendapatkan hal-hal tentang keimanan Kristen memang di gereja, di kakak-kakak rohani, dan puji Tuhan karena panggilan Tuhan saya bisa belajar Alkitab, sekolah Alkitab begitu. Jadi kita kembali lagi Mazmur 78 ayat 8. Kita Mazmur 78 ayat 8 sebagai ayat pokok kita tadi. Mazmur
78 ayat 8. Bapak Ibu perhatikan. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Perhatikan di sini. Kalau tidak ada hal-hal yang diceritakan orang tua atau generasi di atasnya kepada generasi di bawahnya, apa yang terjadi kepada generasi di bawahnya adalah ini, di ayat 8 tadi. Generasi dibilang di sana, yang satu generasi pendurhaka. Selanjutnya di ayat 8 lagi, generasi pemberontak. Yang ketiga, angkatan yang tidak tetap hatinya. Artinya apa? Som-som kuku. Dan yang berikut di ayat 8 lagi, yang tidak setia. Jadi ketika putus, generasi di atasnya tidak mewariskan hal-hal yang baik, hal-hal keimanan, lahirlah generasi ini. Yang pertama di ayat 8 tadi, pemberontak, pendurhaka, tidak tetap hati, suam-suam kuku, abu-abu, dan tidak setia. Saya baca ayat ini, wah, memang ada andil dari generasi di atas ini untuk mewariskan. Kalau terputus, saya berkaca dari saya sebagai orang tua yang mempunyai 2 anak kecil. Kalau saya tidak mengajarkan tentang kebaikan, kemurahan, hal-hal keimanan, kekristenan, hal-hal Yesus, pasti saya sudah yakin anak saya pasti jadi pemberontak. Seperti ayat 8 bilang tadi, pendurhaka, tidak tetap hatinya, tidak setia. Tapi bersyukur, saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Walaupun orang tua saya mendidik saya tidak punya waktu cukup lama, waktu yang tidak banyak. Tapi saya berada di lingkungan yang baik, yang banyak mempengaruhi kehidupan saya. Pengaruh dari seperti ini yang Mazmur bilang tadi di ayat 8. Pemberontak, pendurhaka, melawan orang tua, tidak setia dan lain sebagainya. Saya bersyukur ada di lingkungan orang-orang yang memberi pengaruh yang baik buat saya. Jadi penting, saya belajar berarti penting ini saya mewariskan supaya generasi di bawah saya ini adalah generasi yang takut Tuhan, generasi yang mempunyai kasih, mempunyai tata krama, mempunyai kebaikan dan kesetiaan. Jadi Bapak Ibu mengerikan ya, kalau terputus hal-hal yang dari generasi di atasnya, nggak usah jauh-jauh kita orang tua. Kalau kita tidak menjaga, saya bukan mengajar, tapi ini sebagai bahan memberkati saya bahwa untuk menciptakan atau menghasilkan generasi yang takut Tuhan, yang mencintai Tuhan, tidak lepas peran penting dari orang tua. Makanya orang Israel, pelajaran fundamental mendasar dari mereka bukan ada di sinagog atau di bait Allah, ada di rumah mereka sendiri. Orang tua mengajari anaknya. Oke, jadi karena ini dibilang langkah-langkah apa saja untuk mempersiapkan generasi, saya mendapatkan tidak banyak 2 langkah saja, Bapak Ibu, untuk saya bagikan kepada kita. Ada di kitab Mazmur juga. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mempersiapkan generasi-generasi muda? Yang pertama, kembali lagi saya bacakan Mazmur 78 ayat 5. Jawabannya ada di firman. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Perhatikan, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Langkah-langkah apa yang dipersiapkan untuk dapat generasi muda yang takut Tuhan? Jawabannya yang pertama adalah apa? Pengajaran melalui Taurat Tuhan. Pengajaran melalui firman. Jadi langkah-langkah pertama apa? Mengajari generasi di bawahnya mengenai firman Tuhan. Dikatakan tadi kan sudah baca di Ulangan, pengajaran itu dilakukan bukan cuma 1-2 kali. Berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Supaya continue, bertahap, step by step, tidak ada kata bosan, diajarkan berulang-ulang. Kenapa Alkitab tidak bilang cukup sekali aja kamu ajarkan sudah? Saya sudah sentil tadi di awal. Berulang-ulang
supaya manusia ini semakin hari kan bertumbuh, 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 semakin diperlengkapi, dan supaya eh, pengejaran ini dilakukan secara berkesinambungan. Karena kembali lagi, sifat manusia ini cepat lupa. Betul, cepat lupa manusia ini. Dan cenderung sifat manusia itu cepat bosan. Harus diulang-ulang, harus diperdengarkan terus. Selain cepat bosan, manusia ini, pernah enggak Bapak Ibu ketemu, ah, ini khotbah pendeta ini sudah pernah saya dengar. Jadi antusias dia untuk mendengar jadi berkurang. Kita harus maklumi itulah sifat dasar manusia. Saya juga begitu Bapak Ibu. Saya tidak munafik. Apalagi yang sudah sekolah kan. Ketika ada pendeta mau khotbah dari ayat ini, aduh, saya sudah dengar ini udah berapa kali. Bosan, malas. Tetapi Bapak Ibu ada yang menampar saya. Ketika dia khotbah di ayat yang sama, yang saya sudah dengar berapa kali ya Mbak Tuhan khotbah tentang ayat itu. Ada ayat, ada ilham, ada firman yang keluar dari mulutnya yang memberkati bahkan menampar saya. Oh Tuhan, saya langsung minta ampun. Waduh Tuhan. Tiba-tiba teman saya bilang begini, aduh pendeta itu khotbah, saya diberkati sekali. Sampai dia nangis mendengarkan kata-kata dari firman itu. Sementara saya, di hati saya apa Bapak Ibu? Duh, di awal-awal khotbah itu, itu lagi, oh, firman itu, ayat itu lagi. Saya sudah tahu lari kemana itu. Bosan. Saya lihat teman saya minta ampun sama Tuhan. Oh Tuhan ampuni saya. Karena apa? Ketika mendengarkan khotbah yang sama, firman yang sama, ayat yang sama, kita ini udah bilang, saya sudah tahu dia mau lari kemana ini firman ini. Saya sudah tahu dia ngomong apa. Sementara orang lain nangis disentuh Tuhan dengan khotbah yang itu. Kita mau bilang apa? Makanya firman Tuhan bilang apa? Ajarkan firman itu berulang-ulang. Karena ada sesuatu yang baru yang mau Tuhan berikan. Ada ilham poin yang baru Tuhan mau sampaikan lewat hamba Tuhan itu. Karena Tuhan kita kaya. Kita kadang manusia membatasi. Pasti lari ke sini lagi. Pasti ayat itu lagi. Padahal kata-kata firman itu walaupun sederhana, mengubahkan orang. Contoh ya, ini kesaksian. Ada pendeta, dia mau mentobatkan orang yang tidak baik lah. Dia khotbah panjang. Orang itu nak berubah-berubah. Giliran ada orang yang bukan pendeta, jemaat biasa, lewat di situ dia cuma bilang ini sama teman yang sama, yang diinjili. Kamu mati mau masuk mana? Udah pulang orang ini. Sampai rumah orang ini dengar perkataan itu, nak panjang-panjang. Nangis dia. Kenapa? Disentuh Tuhan lewat perkataan sederhana itu. Jadi langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mempersiapkan generasi muda? Pengajaran lewat firman Tuhan. Dan ternyata firman itu memberkati orang. Firman itu mengubahkan orang. 2 Timotius 3:16 saya bacakan buat kita. Ayat referensi ya Bapak Ibu. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi yang pertama, langkah pertama kan harus ada firman. Firman itulah yang diperdengarkan kepada generasi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi langkah pertama untuk generasi, mempersiapkan generasi yang takut Tuhan, pengajaran melalui firman. Saudara, ketika Roh Kudus mengilhami kita sesuatu, kita mengerti. Bayangkan Bapak Ibu, pikiran kita ini misalnya saya kasih contoh hanya sebesar ember. Tidak mungkin bisa menampung air hikmat Tuhan seperti seluasnya samudra. Siapa pikiran manusia ini? Terbatas. Memang tidak ada salahnya kita membedah firman, membedah ayat, mencari akar Ibraninya, Yunaninya. Tapi namanya manusia. It's good, very good. Dia terbatas. Memang baik untuk mengerti dan mencari kebenaran dengan penelitian penelaah. Tapi kembali lagi,
Dia hanya mengerti sebatas apa yang Roh Kudus bukakan bagi orang ini. Dia mengerti, membahas, dia taruh kata-kata Ibrani, kata-kata asli Yunani. Tapi percayalah, dia tidak sempurna untuk menyelidiki kebenaran itu. Pasti ada yang kurang lagi. Orang lain sudah dapat lagi ilham yang baru. Sebab ketika dia meneliti firman, Roh Kudus yang mengilhami pikiran dia untuk mengerti firman ini. Dibukakan oleh Roh. Pikiran kita ini terbatas. Tetapi inti di sana, firman itu berkuasa mengubahkan kita, memperbaiki kesalahan kita, dan menuntun kita dalam kebenaran. Satu hal yang mau saya katakan kepada kita ini terbatas untuk memahami firman. Justru saya dulu sebelum sekolah hanya tahu dasar-dasar kekristenan aja. Tapi ketika sekolah lagi, tambah lagi teologi, ternyata banyak yang belum tahu. Memang good kita belajar. Tapi satu hal yang mau saya katakan kepada kita, bukankah Yesus itu adalah firman itu sendiri? Kita terbatas. Kita harus akui. Kita tidak bisa mengilhami pikiran Tuhan. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Dan Yesus itu siapa? Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi ketika kita memiliki Yesus, firman itu ada dalam diri kita. Yesus adalah firman. Yesus adalah kebenaran. Engkau memiliki Yesus, engkau memiliki firman itu. Dia tinggal dalam kita, menuntun sampai akhir zaman. Jadi langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan? Kita orang tua atau generasi di atas kita memperlengkapi dengan firman. Memang terbatas. Kita tidak bisa nuntut, aku harus punya pengetahuan yang sempurna. Tidak akan bisa. Biarlah Tuhan yang mengilhami, Roh Kudus yang membukakan. Kadang-kadang penelaah ini banyak juga yang salah. Karena kita juga bukan orang berani. Bagus sih untuk membelajar. Tapi inti dari semuanya itu, kita mengajarkan kepada generasi-generasi firman kebaikan, melakukan kasih yang nyata, menolong, hal-hal dasar-dasar kekristenan. Itu yang inti. Engkau punya Yesus dan Roh Kudus, engkau punya firman itu, engkau punya kebenaran itu yang menuntun, membukakan kita setiap hari. Pusing Bapak Ibu kalau, saya bukan nakut-nakuti, pusing kalau kita mau belajar. Memang para teolog-teolog belajar karena itu bidang mereka sebagai guru kan. Tapi kita yang mempraktekkan firman, dasar-dasar keseharian, milikilah Yesus, milikilah firman ini. Engkau mengajarkan hal sederhana kepada generasi di bawah kita, anak-anak kita, hal yang baik, mengasihi, memberi, santun, sapa. Saya ini kesesan sedikit, saya ini tergabung di grup mantan-mantan sekolah-sekolah kan. Tahu enggak Bapak Ibu? Lebih dahsyat hamba Tuhan ini daripada jemaat. Betul, saling serang. Waduh, saya sampai guyu-guyu baca postingan mereka. Nggak bisa senggol sedikit loh. Marah. Kita bilang, waduh, kayak DPR ini loh. Ngeri. Padahal itu grup hamba Tuhan seangkatan saya gitu loh. Aduh, guyu-guyu. Saya kan orangnya nggak terlalu serius kan. Saya bilang, aduh, memang semakin tahu firman. Inti firman itu kan hidup seperti Kristus, karakter seperti Kristus, hati seperti Kristus. Itu inti dari firman. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke, jadi langkah-langkah pertama, langkah apa yang dipersiapkan untuk generasi-generasi muda? Yang pertama, memenuhi pikiran generasi di atasnya dengan firman, supaya firman itu dibagikan kepada generasi selanjutnya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, langkah-langkah yang kedua, kita baca lagi di Mazmur 78 ayat 6. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Jadi yang pertama tadi, memenuhi hidup generasi di atasnya dengan firman supaya dibagikan kepada generasi bawah. Yang kedua, pengalaman hidup dengan Tuhan berupa kesaksian hidup. Dua hal ini aja yang saya bagikan kan, tema ini langkah-langkah apa. Jadi langkah pertama firman, yang kedua kesaksian hidup. Masih ingat Ayub? Dia hanya mendengar Allahnya, Tuhannya melalui orang.
Tetapi ketika ada kesaksian pengalaman hidup dia dengan Tuhan, dia berkata dengan mulut dia sendiri bahwa dahulu aku mendengar tentang engkau dari orang, namun sekarang dengan mata kepalaku sendiri aku tahu tentang engkau Tuhan. Orang Israel itu terkenal dengan apa? Tradisi adat mereka yang apa? Menceritakan dari generasi ke generasi. Sehingga dimanapun mereka pergi, mereka tidak lupa akan Taurat, mereka tidak lupa akan Allah mereka. Kesaksian hidup, pengalaman hidup. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah mengalami kesaksian hidup dengan Tuhan. Saya sendiri alami, saya kesaksian hidup ini Bapak Ibu. Saya tidak munafik. Dahulu waktu saya khotbah, saya banyak memberikan kesaksian untuk mendukung firman yang saya bawakan dengan pengalaman kesaksian orang saya masukin di khotbah itu. Wih, orang diberkati. Orang diberkati. Terus begitu terus kesaksian orang terus yang saya bawa. Lama-lama kan saya berkata, kenapa saya tidak alami sendiri kesaksian ini? Baru saya bagikan. Saya berdoa Tuhan, saya minta kesaksianmu. Pengalaman saya dengan engkau. Pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Bukan pengalaman orang Tuhan. Dan benar, Tuhan bawa saya mengalami ujian. Mengalami ujian supaya kita tahu pengalaman saya dengan Tuhan. Saya beberapa kali mengalami pengalaman dalam hal ekonomi. Tapi di situ Tuhan nyatakan, aku Jehovah Jireh menyediakan. Bagaimana kita tahu Jehovah Jireh menyediakan? Kita tidak masuk pada ujian mengenai ekonomi atau ada permasalahan dalam bisnis, ada hal kompleks yang terjadi di bisnis kita. Ketika itu terjadi, Tuhan izinkan, ingat, kita ini anak Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Ketika itu terjadi, dia mau menyatakan bahwa dia Jehovah Jireh. Dia menyediakan, Jehovah Nisi, dia membela kita. Ketika kita sakit, kita alami itu bukan karena Tuhan tidak sayang kita. Supaya kita alami dia Jehovah Rafa, penyembuh dalam kehidupan kita. Ingat, dia yang berdaulat penuh atas kehidupan kita ini. Hidup kita punya dia, harta kita punya dia, masa depan kita pun punya dia. Makanya kenapa orang Israel mempersiapkan generasi mereka dengan apa? Cerita dari nenek moyang turun-temurun. Mereka harus menceritakan perjalanan nenek moyangmu dahulu. Mereka saksikan juga keburukan nenek moyang disaksikan. Dan hal-hal mujizat yang mereka alami bersama Tuhan. Mengalami pengalaman sendiri dengan Tuhan. Untuk kita ceritakan ke generasi di bawah kita. Saya bersyukur ada satu pendeta yang khotbah yang menggugah hati saya. Saya sampai nangis mendengar khotbahnya. Karena rata-rata pendeta, nggak rata-rata sih, sebagian lah. Pendeta yang sudah sukses, apalagi dia udah punya pengalaman, udah rambut putih, udah tua. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, saya tidak itu siapa-siapa, karena ini pengalaman pribadi saya. Kadang-kadang ketika kita mau maju, karena saya alami sendiri. Ada yang support, ya puji Tuhan. Tapi ada yang jegal. Ada yang tidak mau. Wah, kamu kalau tidak mengabdi di saya, tidak bisa. Atau bla 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 bla. Intinya, kalau belum saya yes, tidak akan bisa. Intinya dia seperti menahan begitu. Tapi ada satu pendeta, dan itu dia lakukan karena teman saya bersaksi kisah nyata. Pendeta ini bilang begini sama dia, saya kamu lihat pelayanan ini maju. Dan ketika kamu merintis atau membuka satu pelayanan baru, kalaupun kamu lebih daripada saya ini, saya bangga sekali sama kamu. Kenapa? Saya berhasil punya generasi di bawah saya yang luar biasa. Kalau perlu, atap saya ini pijakan kakimu. Saya senang. Waduh. Dan itu dia kerjakan. Dia lakukan kepada teman saya itu. Dan benar. Saya ketemu dengan om itu. Dia bilang, saya ingin kalau kalian lebih sukses dari saya. Lebih maju dari saya. Saya ingin kalau perlu atap rumah saya itu pijaan kakimu. Artinya apa Bapak Ibu? Kamu lebih sukses dari saya. Lebih good. Saya berhasil mendidik kamu. Saya berhasil mempromosikan kamu.
Saya bukan berkecil hati, merasa tersaingi, tidak. Itu kesuksesan saya. Wow, kan bukankah demikian Tuhan Yesus? Tuhan bilang sama murid-muridnya, kamu akan melakukan perkara-perkara lebih besar daripada yang aku lakukan. Apakah Tuhan cemburu? Oh tidak. Tuhan bilang begitu loh. Lakukanlah lebih dahsyat. Apakah ada kecemburuan? Malahan Tuhan tambahkan blessing itu. Kan sama dengan Elia dan Elisa, Bapak Ibu. Elisa adalah anak buah dari Elia. Kalau kita baca Alkitab, Elisa melakukan double portion lebih banyak daripada hal yang dilakukan oleh Elia. Apakah Elia cemburu? No. Kenapa? Dia berhasil mencetak generasi yang di bawah dia yang lebih maju. Demikian Tuhan Yesus. Dia berhasil mencetak generasi di bawah dia, yaitu murid-murid, untuk melakukan mujizat lebih banyak, lebih dahsyat, kuasa yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Yesus itu cuma 3,5 tahun melayani. Kenapa tidak lama-lama ya? Kalau boleh dari berapa ribu tahun lah supaya ketemu kita ya. Kita main ke Israel ketemu Tuhan Yesus. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Masing-masing ada masanya. Yang tujuan Tuhan apa? Generasi-generasi yang dibimbing Tuhan, murid-murid, membawa generasi setelah murid-murid itu, jemaat mula-mula, dan lanjut terus generasi-generasi terus sampai generasi di kita. Itu Bapak Ibu. Generasi yang Tuhan kasihi, Tuhan cintai. Jadi langkah-langkah apa yang dipersiapkan? Saya tidak membahas tentang tools-tools ya. Kalau generasi sekarang kan persiapan lewat teknologi, lewat buku-buku dan sebagainya. Saya tidak membahas tentang teknik-teknik itu. Tapi langkah-langkah apa yang dipersiapkan menurut Mazmur 78? Yang pertama apa? Mereka harus menceritakan Taurat. Jadi firman itu harus diperdengarkan secara berulang-ulang, diajarkan terus. Dan yang kedua, menceritakan pengalaman hidup dengan Tuhan, kesaksian hidup. Saya ada nonton TikTok dan ini memberkati saya. Bapak Ibu dengar ya. Maafkan kalau bahasa Inggris saya agak Indonesia. Don't teach them how to pray, but show them how to pray. Ini berbicara tentang kesaksian ya. Kan langkah-langkah. Jangan ajari mereka bagaimana cara untuk berdoa, tetapi tunjukkan kepada mereka cara untuk berdoa. Kan ada peribahasa kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari katanya. Nggak tahu apa betul ya. Tapi selamanya dosen nggak akan kalah dari anak buahnya. Jadi ini, don't teach them how to pray, but show them how to pray. Waduh, saya seperti apa oh Tuhan? Saya mengajarkan kepada anak saya bukan cuma perintah, cuma suruh, ayo berdoa. Tapi ketika mereka lihat saya berdoa, dengan sendirinya mereka berdoa. Mereka lihat apa? Kesaksian. Don't teach them how to love others, but show them how to love others. Bagaimana mencintai. Jangan suruh mereka, oh mengasihi. Lakukan, do it. Satu lagi, ini memberkati saya sekali. Don't teach them how to serve others, but show them how to serve others. Jangan ajari mereka melayani sesama, tapi tunjukkan mereka. Lakukan. Itu yang saya bilang kepada pelayan-pelayan di gereja. Kita ini semua melayani. Bos di gereja tidak ada. Yesus aja merendahkan diri. Lahir sebagai hamba. Untuk memberkati jemaat, kita melayani jemaat. Kita sendiri yang dulu lakukan. Saya belajar dengan Eva, istri saya. Kita mau datang nggak terlambat lah di gereja. Kita datang jauh dari jam ibadah. Supaya jemaat datang, kita udah persiapkan semua. Better. Itu lebih baik. Dan beberapa jemaat mengikuti. Jadi langkah apa yang dipersiapkan menjelang hari Tuhan? Ajari mereka firman. Dan kesaksian hidup menceritakan kepada generasi-generasi di bawahnya. Ayat yang terakhir Bapak Ibu.
Karena ini menjelang kedatangan Tuhan. Saya buka di Malaki 4. Malaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya Malaki 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia di sini Elia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Perhatikan Bapak Ibu, siapa yang akan diutus nanti? Elia. eh, ada orang menelaah Alkitab yang mungkin Elia akan datang, bisa aja. Cuman dari hal hari ini, Bapak Ibu lihat itu kan di perikopnya hari Tuhan. Jadi akhir zaman, kalau saya melihatnya begini, Elia itu kan nabi Tuhan. Nabi Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Dikaitkan dengan sekarang, hamba Tuhan itu siapa Bapak Ibu? Saya dan saudara. Itu hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Hamba yang melayani Tuhan kita. Dibilang situ, aku akan mengutus Elia akan datang kepadamu menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu. Elia lah yang akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan anak-anaknya kepada bapaknya. Elia itu nabi Tuhan. Nabi Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah saya dan saudara. Kitalah yang ditugaskan Tuhan untuk membuat hati anak-anak berbalik kepada orang tua. Demikian selanjutnya terjadi pemulihan generasi di atasnya dan di bawahnya. Makanya penting sekali generasi di atas ini memenuhi hidupnya dengan firman dan kesaksian pengalaman hidup dengan Tuhan. Untuk diwariskan kepada generasi di bawahnya. Saya bilang kepada kakak-kakak saya, Bapak Ibu. Jangan tunggu, kita ada bahasa di mana dosanya. Jangan tunggu ayam kencing, katanya. Woi, lihat di mana ayam kencing ya. Soalnya maaf cakap ngomong, dia buang pup itu udah sama dengan pipis lah masalahnya. Itu bahasa kita maksudnya nonsen lah. Bagaimana kamu mengajarkan anak-anakmu tentang kebaikan, takut Tuhan? Kamu sendiri tidak takut Tuhan, tidak pernah berbakti kepada Tuhan. Contohkan dulu. Kan saya bilang tadi, don't teach them how to pray, but show them how to pray. Ya, semoga perkataan saya itu memberkati mereka dan mengubahkan. Beberapa hari lalu saya cek, ternyata udah mulai rajin ke gereja ya, minimal puji Tuhan, merubah paradigma mereka. Jadi jangan sampai generasi di atas ini terputus untuk hal-hal yang diwariskan, iman yang diwariskan untuk generasi di bawahnya. Kita generasi muda ini melihat ke atas, generasi di atas kita. Bersyukurlah Bapak Ibu tinggal atau generasi saya ini tinggal di lingkungan yang men-sharekan, membagikan firman dan kesaksian pengalaman hidup dia bersama dengan Tuhan. Jadi ingat, bukan tugas Elia juga Bapak Ibu di akhir zaman ini. Menurut Malaki 4 ayat 5 dan 6, kita ditugaskan Tuhan untuk membuat rekonsiliasi, untuk membuat apa? Pemulihan hubungan antara generasi di atas orang tua dengan anak. Kita memang perlu berubah semua. Tidak ada yang super power untuk bisa melakukan semua. Jadi dua langkah itu tadi untuk mempersiapkan generasi firman dan kesaksian hidup. Terjadi pemulihan dan terjadi rekonsiliasi hubungan yang indah. Bagian-bagian terakhir. Saya tanya kepada kita, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman. Dan ada penelitian memang. Anak-anak jemaat dan anak pendeta itu kumpul. Ceritanya ini mereka tidak diwariskan hal-hal rohani sehingga terbiarkan gitu loh. Dan jadi seperti di Mazmur bilang tadi kan, generasi pendurhaka, generasi pemberontak, generasi tidak tetap hati, sama kuku, dan generasi tidak setia. Yang paling nakal di antara mereka anak siapa? Anak jemaat atau anak gembala atau anak pendeta?
Nggak usah jawab. Gembala, Hah? anak gembala. Jangan jawab maksudku. Oh, Nggak apa-apa. maaf, It's okay. Oon, maaf Oon. It's okay. Nggak, saya pancing saja. Nggak apa-apa. Jadi, menurut penelitian itu, yang paling nakal anak om atau tante. Kenapa? Dia ada fasilitas, dia ada uang, dan ada kuasa. Jadi dia mengajak konco-konco untuk ayo. Kenapa? Generasi yang terputus. Makanya menurut Maliaki itu tugas saya dan saudara. Saya bertanggung jawab untuk generasi di bawah saya, untuk anak-anak saya. Demikian Bapak Ibu semua, ada tugas kita sebatas generasi yang bisa kita jangkau. Kita jangan jangkau lagi generasi yang ya sudah mati. Tidak, itu bukan bagian kita. Karena ada segala sesuatu, ada zamannya, ada waktunya, ada masanya. Ada generasi Musa, ada generasi Yosua, ada generasi Elia, ada generasi Elisa, ada masa Yesus, ada masa murid-murid, ada masa jemaat mula-mula, tiba giliran masa kita. Saya percaya Tuhan menyertai kita untuk generasi kita, generasi yang takut akan Tuhan. Tuhan memampukan kita. Demikian, Tuhan memberkati. Saya akan berdoa buat kita Bapak Ibu, sharing-sharing yang singkat hari ini. Jadi 2 hal yang saya bagikan kepada kita, langkah-langkah untuk mempersiapkan generasi yang takut Tuhan, penuh firman, dan memberikan kesaksian hidup, pengalaman langsung dengan Tuhan. Baik, saya berdoa buat kita. Izinkan saya berdoa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati seperti hati-Mu. Beri kami hati seperti hati-Mu yang mengasihi orang lain Tuhan. Bukan saja kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, kami mau buang segala keegoisan, keakuan akan kemanusiaan kami. Biar kami melihat juga anak-anak kami, generasi di bawah kami, maupun sebaya dengan kami. Generasi yang mungkin tanpa sadar membutuhkan pertolongan kami. Kami tidak meminta Elia untuk datang. Bukankah Elia itu nabi Tuhan, hamba Tuhan, dan kami juga adalah hamba Tuhan, hamba yang melakukan perintah majikan. Oh Tuhan, biar Engkau taruh di hati kami, mengasihi generasi kami. Kami tidak pandai bicara Tuhan, namun biarlah dengan kata-kata sederhana yang bisa kami berikan menasihati orang, itu memberkati orang dan mengubahkan orang. Bukan juga mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan perilaku kami, orang melihat Kristus di dalam kami. Juga mungkin dengan harta yang bisa kami berikan, orang memuliakan Tuhan. Atau dengan apapun yang kami bisa lakukan, kami bisa memberkati orang. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami tidak berdaya. Selamatkan generasi teman-teman di bawah kami maupun teman-teman sebaya kami Tuhan. Generasi yang memuliakan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Penuhi kami dengan firman-Mu, dan kami minta Tuhan, kami mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Agar supaya pengalaman itu menjadi kesaksian hidup untuk kami bagikan kepada orang lain ya Tuhan. Terima kasih blessing-Mu atas kami Tuhan. Kami syukuri firman-Mu, kami sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin.